Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Fortuna Permataningsih, NIM H021920. Sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian yang akan saya laksanakan. Baik, untuk judul dari penelitian saya yaitu analisis faktor pembatas kelas kemampuan lahan sebagai dasar arahan penggunaan lahan agroforestry di KHDTK Gunung Bromo. Dan selanjutnya, latar belakang permasalahan dari diadakannya penelitian saya itu karena adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya itu nantinya akan berpotensi mengalami degradasi lahan. Ini menurut Mujio et al. Tahun 2022. Untuk solusinya, yaitu dilakukan analisis data mengenai kelas kemampuan lahan untuk KHDTK Gunung Bromo Karanganyar dan memetakannya. Dan ini untuk penelitian terdahulu, yaitu ada penelitian terkait ke kelas kemampuan lahan, namun terdapat di beda wilayah. Pertama yaitu Kabupaten Bone Bolango didominasi oleh wilayah dengan kemiringan lereng curam 25% sampai 40% dan sangat curam lebih dari 40% sebesar 78,74% dari seluruh wilayah. Nah, untuk wilayah dengan kemiringan lereng datar hanya terdapat 5,52% wilayah Kabupaten Bolango yang umumnya merupakan dataran aluvial dan sepanjang sungai besar. Ini menurut penelitian Mariati et al. Tahun 2017. Selanjutnya, kelas kemampuan lahan di kebun kakao Jombang dengan kelas kemampuan 6 memiliki faktor pembatas yaitu tingkat kelerengan agak curam sebesar 35,5%, kemudian tekstur tanah pada kedalaman 0-30 dan 30-60 menunjukkan perbedaan yaitu lempung liat berdebu dan liat berdebu dengan dominasi debu sebesar 53% pada kedalaman 0-30 dan liat sebesar 52% pada kedalaman 30-60. Ini menurut Putri et al. Tahun 2022. Selanjutnya, kemampuan lahan di Dasway Batu Merah, yaitu kelas kemampuan lahan 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Di sini di setiap kelas kemampuan lahan tentunya terdapat beberapa faktor pembatas seperti lereng, kepekaan erosi, bahaya erosi, kerikil dan batuan, dan tekstur tanah. Ini menurut Asok et al. Tahun 2018. Dan selanjutnya, berdasarkan penelitian sebelumnya di KHDTK Gunung Bromo, ini penelitian mengenai kelas kemampuan lahan di KHDTK Gunung Bromo ini belum pernah dilakukan. Sehingga hal ini penting dilakukan untuk diharapkan dan akan menjadi novelty atau kebaruan dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor pembatas kelas kemampuan lahan. Yang kedua, menentukan klasifikasi kelas kemampuan lahan. Dan yang ketiga, memetakan dan memberikan arahan wilayah yang tepat untuk penggunaan lahan agroforestry sesuai dengan kelas kemampuan lahan. Selanjutnya untuk manfaat, sini yaitu menerapkan kebijakan pengelolaan tegakan melalui interaksi biofisik lahan dan kondisi kesehatan tegakan di KHDTK Gunung Bromo UNS. Selanjutnya, metodologi penelitian. Waktu penelitian yaitu Juni 2023 hingga November 2023. Tempatnya untuk pengambilan sampel tanah dan pengamatan lapang dilaksanakan pada KHDTK Gunung Bromo Karanganyar. Dan untuk analisis laboratorium, ini dilakukan di Laboratorium Fisika Tanah dan Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Dan kemudian di sini terdapat peta zonasi untuk wilayah KHDTK Gunung Bromo ini. Selanjutnya ada alat untuk di lapangan. Saya menggunakan cangkul untuk pengambilan sampel, meter untuk mengukur kedalaman efektif, bor tanah untuk pengambilan sampel, ring sampel untuk pengambilan sampel, klinometer untuk mengukur kemiringan, kantong plastik untuk wadah sampel tanah, label untuk menandai sampel, dan alat tulis untuk mencatat hasil. Selanjutnya alat akan digunakan untuk CTKA 0,5 dan
2 mm, spektrofotometer ini untuk analisis bahan organik, selanjutnya lampu takar untuk analisis BO, pipet untuk analisis tekstur dan bahan organik, neraca analitik untuk analisis tekstur, oven untuk analisis tekstur, pemanas listrik untuk analisis tekstur, gelas piala untuk analisis tekstur dan permeabilitas, gelas ukur untuk analisis tekstur dan permeabilitas, permeameter untuk analisis permeabilitas, ring sampel untuk analisis permeabilitas, dan penggaris untuk analisis permeabilitas. Selanjutnya bahan, di sini ada peta administrasi, peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, peta curah hujan, dan peta jenis tanah. Ini untuk pembuatan peta kerja. Selanjutnya, sampel tanah untuk analisis laboratorium, H2SO4 pekat untuk analisis BO, K2CR2O7 1N dan larutan standar itu untuk analisis BO, H2O2 30% untuk analisis tekstur, HCl2 untuk analisis tekstur, Na4B2O7 4% untuk analisis tekstur tanah. Selanjutnya, parameter dan metode. Parameter yang digunakan di sini ada kemiringan lereng menggunakan metode ini menggunakan alat klinometer, tingkat erosi di sini metodenya berupa pengamatan besarnya erosi yang terlihat di lapangan. Selanjutnya, kedalaman tanah ini menggunakan metode pengeboran tanah sampai tidak dapat ditembus oleh bor tanah. Selanjutnya drainase, ini pengeboran tanah sampai menemukan konkresi pada tanah. Selanjutnya kerikil atau batuan, ini menggunakan metode pengamatan luas batuan permukaan yang menutupi tanah dan presentasi batuan tersingkap. Untuk ancaman banjir, yaitu wawancara di warga sekitar untuk pengetahuan bagaimana sih ancaman banjir yang ada. Selanjutnya tekstur, ini untuk pipet. Kemudian permeabilitas menggunakan falling head permeameter. Bahan organik menggunakan Mark and Black. Selanjutnya analisis data. Di sini menggunakan analisis faktor pembatas kemampuan lahan, di mana tujuannya itu untuk mendapatkan nilai atau klasifikasi dari setiap faktor untuk matching data antara parameter dengan kelas-kelas kemampuan lahan. Selanjutnya uji ANOVA. Di sini untuk mengetahui karakteristik lahan yang berpengaruh terhadap kelas kemampuan lahan. Dan yang tiga ada uji percent correlation ini untuk mengetahui indikator pengamatan yang menjadi penentu kelas kemampuan lahan. Selanjutnya tata laksana penelitian. Ya, terdapat studi pendahuluan di mana saya melakukan studi-studi terkait penelitian saya, terkait penelitian terdahulu juga, dari bagaimana sih, apa sih itu kelas kemampuan lahan, bagaimana sih caranya, apa saja parameternya, dan bagaimana metodenya. Selanjutnya, pembuatan peta kerja ini menggunakan overlay tadi dari jenis tanah, kemiringan, kemudian penggunaan lahan, di mana penggunaan lahan ini isinya merupakan jenis dan umur tegakan. Kemudian survei dan pengambilan sampel. Selanjutnya analisis laboratorium, analisis data, analisis spasial, pembuatan laporan, kemudian seminar hasil. Nah, untuk rancangan penelitian ini, di sini penelitian dilakukan secara deskriptif eksploratif, di mana melakukan pendekatan survei yang didukung dengan analisis laboratorium. Jadi untuk penelitian ini, saya penelitian survei, sehingga data-datanya merupakan data atau parameter pendukung semua. Parameter utama, tidak ada parameter pendukung. Nah, selanjutnya, ini untuk penentuan SPL ini berdasarkan kemiringan lereng, jenis tegakan, umur tegakan, jenis tanah yang kemudian di-overlaykan. Dan untuk jenis tegakannya di sini ada mahoni, pinus, sonokeling, sempadan, dan akasia. Nah, untuk umur tegakan itu dibagi menjadi 5 juga, itu di bawah tahun 1970, kemudian tahun 1970 sampai 1990, kemudian 1990 sampai tahun 2000, kemudian tahun 2000 sampai tahun 2010, dan selanjutnya di atas tahun 2010. Dan selanjutnya penentuan titik pengamatan atau SPT secara purposive sampling setelah nantinya mendapatkan SPL. Nah, untuk jadwal penelitian ini dimulai dari persiapan Juli, pelaksanaan survei Agustus, analisis laboratorium September-Oktober, analisis data November, analisis spasial Desember, pembuatan laporan Januari-Februari tahun 2024, dan seminar hasil
Maret tahun 2024. Selanjutnya, sini ada anggaran penelitian. Ini anggaran biaya untuk survei lapangan dengan jenis pembelanjaan yaitu BBM, trash bag, karet, kardus, tutup galon, plastik es, tisu, kresek besar, dan kresek kecil dengan jumlah yang sudah tertera dengan total Rp1.455.800. Selanjutnya anggaran biaya untuk analisis laboratorium, yang mana analisis laboratorium ini ada 3 parameter yaitu CA organik, permeabilitas, dan tekstur dengan jumlah sampel 45 dan totalnya 5.900.000. Nah, untuk total anggaran keseluruhan yaitu Rp7.355.800. Ini untuk daftar pustaka. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana nantinya penelitian saya akan dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.